Halo, Assalamualaikum Sobat Meng. Gimana kabarnya, sehat kan? Semoga yang dengerin cerita ini diberikan kesehatan selalu sama Allah dan dilancarkan rizkinya. Nah, di video kali ini aku akan menceritakan pengalaman mistis dari Pak Tino dan Bu Dina. Mau tahu ceritanya seperti apa? Oke deh, gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita dengerin ceritanya. Jalanan di daerah Gunung Kidul banyak yang melintasi hutan. Namun ada bagian jalan yang di kiri kanannya batuan gunung kapur yang dibelah dan dijadikan jalan raya. Saat melintas rasanya seperti masuk terowongan raksasa. Menurut warga banyak orang yang mengalami hal mistis di sana. Seperti yang dialami Kang Tikno, sopir truk dari Bantul. Dia sering melintasi jalan yang terkenal angker untuk mengantarkan kusen dan papan pintu ke daerah Solo. Perjalanan lewat Gunung Kidul dirasa lebih efisien karena jalanan cenderung sepi. Malam itu, laki-laki yang sudah lama menduda ini berangkat sendiri. Menghindari keramaian, Kang Tikno berangkat larut malam. Berbekal kopi tubruk, dia memacu truknya menuju Solo. Saat melintasi tikungan pertama, setelah warung kopi dipanggang, dia memperlambat laju truknya. Dengan bantuan sinar lampu truknya terlihat seorang wanita melambaikan tangan. Tanpa pikir panjang, Tikno menghentikan truknya. "Aku temani ya mas," kata wanita penggoda. Pikiran Tikno seketika kacau mendengar godaan wanita. Bagaimana tidak? Untuk laki-laki yang sudah lama menduda, imunnya pun seketika langsung naik. Dan imannya seketika goyah. Apalagi melihat kemolekan wanita itu. Kalau dilihat wanita itu berumur sekitar 35 tahunan. Kulitnya putih, badannya berisi. Tikno membuka pintu truknya. Wanita itu langsung naik dan duduk di dekat Tikno. Selain bodinya aduhai, ternyata aroma wangi tubuh wanita itu juga sangat menggoda. Namun Tikno mencoba menahan imunnya, setidaknya sampai di hotel atau di losmen. "Kita lurus aja mas, nanti mampir dulu ke rumahku, itu di kanan jalan," kata wanita itu. Dengan bersemangat, Tikno memacu truknya menuju rumah yang ditunjuk. Selama ini, Tikno tak pernah memperhatikan kalau ada rumah megah di jalan yang biasa ia lewati. Sesampainya di rumah wanita itu, mereka segera masuk. Entah apa yang merasuki Tikno, dia gelap mata. Wanita cantik di depannya dia garap dengan cara bercocok tanam. Entah berapa lama mereka bercocok tanam, hingga akhirnya Tikno tertidur lemas. Mas, bangun mas, sedang apa di sini?" Tiba-tiba, seorang laki-laki membangunkannya. Tikno bingung, karena saat matanya terbuka, dia tengah memeluk batu nisan. Dia melompat kaget saat menyadari dia berada di tengah makam dengan keadaan toples. Tikno mengingat apa yang terjadi dan menceritakan kepada laki-laki yang ternyata penjaga makam. Kata lelaki itu, Tikno sudah menjadi korban peri penunggu makam yang sudah mencari mangsa lelaki yang tak kuat imannya. Tentu saja Tikno bukanlah orang yang pertama. Next, cerita selanjutnya. Waktu itu pukul 11 malam, dia bertiga saja dengan kedua anak laki-lakinya. Yang sulung berusia 4 tahun dan yang satunya lagi baru sebulan lahir ke bumi. Tommy, suami Dina, selesai maghrib sudah disamperin dua temannya yang mengajaknya main gaple di pos ronda. Sebenarnya Dina kesal bukan kepalang. Suaminya baru tiba di rumah pas azan maghrib berkumandang. Tak sempat makan malam, malah pergi begitu saja meninggalkan Dina dan kedua anak laki-lakinya. Malam itu, Dina tengah memeluk bayinya di ruangan tamu sembari menonton TV. Di atas kasur busa tipis yang terbentang di atas karpet. Tiba-tiba, ia ingin buang air kecil, perlahan bangkit, berjalan menuju pintu belakang. Lalu melangkah ke arah kamar mandi yang terletak di pojok. Naik 2 tangga lalu menunaikan hajatnya. Setelah beres, dituruninya anak tangga. Tubuhnya masih terasa ngilu, namun dia menahan. Sampai di dekat bayinya, dibaringkanlah tubuhnya. Cahaya tak begitu terang dari lampu ruangan. Rumah kontrakan ini terlampau besar untuk ditempati 4 orang. Harganya cukup murah untuk rumah sebesar ini. Ada 3 kamar besar, ruangan dapur, dan beberapa ruangan kosong. Awalnya, ia malas menempati rumah ini karena terlihat angker. Orang-orang sekitar sering menceritakan perihal yang berhubungan dengan hantu. Namun, apa boleh buat?
tiada pilihan buatnya. Dina menghela nafas sesaat. Tiba-tiba terdengar suara perempuan yang tertawa cekikikan. Bulu kuduk Dina meremang. Suara itu datang dari belakang, sepertinya dari kamar mandi. Dina mempererat pelukan pada bayinya yang tertidur pulas. Ia ingat, kamar mandi tepatnya di pojok rumah di mana dinding belakang bersebelahan dengan solokan yang berbatasan dengan belakang rumah lain. Ia sering mendengar cerita orang-orang jika di solokan tempat bermain kuntilanak. Dan suara yang cekikikan itu terdengar dari situ. Bukan tidak mungkin itu suara kuntilanak. Dina pun ingat ucapan kakaknya, Ana namanya, yang menasihati Dina agar tak sembarangan menyimpan pakaian yang terkena darah. Sedangkan Dina sedang berdarah. Ingat, jangan mencuci malam-malam pakaian yang ada darahnya, sebab kuntilanak suka menyerumput darah perempuan. Begitu kata kakak perempuannya. Lebih baik kamu simpan dulu itu pakaian di dalam kamar, baru besok pagi kamu mencuci. Tubuh Dina mendadak gemetar. Tadi ia pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil, yang tentu saja bercampur darah. Kuntilanak pasti suka. Bulu kuduk Dina kian meremang. Suara itu benar-benar datang dari arah kamar mandi atau solokan. Terbayang, sosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang dan gimbal. Dina tak kuat menahan rasa takut yang ia mencekam. Bagaimana jika kuntilanak itu menghampirinya? Tanpa menghiraukan rasa sakit, ia langsung berdiri menuju kamar depan. Panik. Baru ingat bayinya lalu kembali ke tempat semula. Ia pun memeluk bayinya sambil berharap suaminya segera pulang. Dan tiba-tiba, ceritanya pun selesai. Gimana Sobat Meng, ceritanya serem gak? Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.